Halo Pak Prigi, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Didit. Oke. Sehat Pak ya? Kemarin Alhamdulillah. sibuk banyak ya, sibuk banget kayaknya tuh sampean itu. Bukan sibuk banget Pak, sibuk sekali Pak. Sibuk sekali. Ya, Sekali berarti. sekali. Sekali hari ini, sekali besok, Oh, sekali lusa Pak. banyak kali. Ya. Oke Pak Prigi, jadi tujuan kita untuk melakukan supervisi, tujuannya apa ini Pak? Kira-kira Pak, sampean? Yang pasti tujuannya untuk lebih mengembangkan pembelajaran kami di kelas Pak jelasnya. Dan totalitas anak dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Jadi untuk menemukan solusi Pak ya? Untuk menemukan solusi juga. Minat belajar ya? Ya. Jadi Pak Peng di selama pembelajaran itu di kelas apakah mendapatkan kendala atau ada hambatan itu? Pastinya ada sih Pak. Ada ya. Setiap guru atau setiap orang melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas pasti ada hambatan. Sekecil apapun pasti ada. Gitu. Kira-kira apa nih Pak hambatannya mungkin? Sulitan atau gimana? Ya, kalau saya pribadi Pak Didit, karena kebetulan saya di sini mengampu mapel seni budaya ya. Seni budaya. Seni budaya. Di situ kan pastinya banyak sekali anak-anak yang berbeda-beda bakat. Beda bakat, beda minat. Kadang anak yang berbakat itu Pak belum tentu berminat Pak. Oh gitu ya? Iya, betul sekali. Dan ada yang berminat Pak. Nah, ada yang berminat nih, saya ingin belajar tentang musik, tapi dia tidak berbakat bernyanyi. Ada yang begitu Pak. Nah, itu yang menjadi kesulitan kami. Saya pribadi selaku guru seni budaya, akhirnya saya harus mendiagnosis dari awal ini. Jadi harus mengklasifikasikan anak yang mana yang suka di drama atau berbakat di drama, di tari, di teater, di musik atau di seni rupa sekalipun Pak. Karena mapelnya seni budaya, bukan seni musik gitu. Terus langkah apa yang sudah Bapak tempuh untuk bisa kayak gitu Pak? Pembelajaran di kelas. Awalnya karena memang dalam bulan-bulan ini saya sibuk Pak. Oh iya sih, memang Ya, sibuk banget betul sekali. Kata orang-orang tuh Pak, saya bukan guru luar biasa tapi biasa di luar. Biasa di luar. Biasa di luar. Dan kebetulan bulan-bulan kemarin kan saya sedang menjalani PPG dalam jabatan. Oh iya itu. Dan alhamdulillah lulus Pak. Alhamdulillah, selamat dulu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan barokah ya. Alhamdulillah. Cair Pak ya. Alhamdulillah. Tahun depan Pak. Ini berkat dukungan Pak Didit juga. Terima kasih banyak atas semua sarannya ya. Oh ya siap. Nyampe mana tadi kita Pak? Iya, langkah-langkahnya sudah yang ditempuh itu dalam mengatasi masalah betul, itu. Pak. Apa sudah ada caranya? Yang pasti langkah dari awal sudah kami pikirkan dengan matang karena selama proses PPG kami tidak atau jarang masuk kelas Pak. Tentunya ya. Karena itu ya ada kesibukan yang luar biasa. Kelas online itu ya. Kelas online. Pas di jam pelajaran. Pas di jam pelajaran itu. Jadi mau ngajar. Jadi kayak dilema gitu Pak ya. Betul sekali. Kurang fokus pastinya. Jadi harus mengorbankan salah satunya. Harus. Dan kami sudah mempertimbangkan itu dari awal. Salah satunya adalah memplanning. Jadi siswa kami itu saya masuk 1 kali tatap muka, 2 kali untuk mengklasifikasikan, mengelompokkan anak-anak yang bakatnya di mana. Yang drama kumpul dengan yang drama. Jadi sementara saya tanya, yang senang drama siapa? Saya Pak, kumpul di kelompok drama. Yang senang musik siapa? Ini salah satu cara Pak agar mereka itu melakukan pembelajaran dengan menyenangkan. Keren begitu. Ya. Karena kalau tidak menyenangkan, anak-anak pasti susah masuknya Pak. Jadi sesuai dengan minat bakat mereka. Betul ya. Sekali. Kayak berarti pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi. Betul. Oh, sudah PPG itu mantap itu ya. Iya, begitulah yang didapatkan Pak. Langsung dipraktikkan ya. Iya dong. Jadi kami mengelompokkan terlebih dahulu, kemudian kami berikan tugas. Nah, berikan tugas itu selama beberapa kali pertemuan, memang kami tidak hadir di kelas tatap muka, dan tugasnya itu adalah membuat sebuah proyek, Pak. Proyek ya? Ya, membuat proyek. Mereka membuat satu sajian pergelaran
Pergelaran kelas yang sederhana, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Keren banget itu. Yang drama ya drama, yang tari membuat tarian. Dan ini lokal jenius Pak, yang diterapkan pada anak-anak. Jadi kalau tari Pamekasan itu apa? Hari ini misalkan, yang anak-anak belajar itu dulu. Karena tidak mungkin Pak, anak-anak ini pasti kesulitan Pak, karena baru masuk SMA. Iya. Dan pastinya minatnya ini harus benar-benar dimunculkan dari dimunculkan awal. Ya, digali ya. Nah, masalahnya Pak, ini ada masalah lagi nih Pak. Ada masalah lagi. Jadi banyak sekali masalah ya. karena kurang termonitoring oleh guru, oleh saya. Nah, itu masalah. Akhirnya anak-anak menjadi enggan. Mereka berproses, tidak ada kurangnya evaluasi dari saya. Kemudian pastinya anak-anak itu kalau belajar, saya ingin dilihat oleh guru, cari perhatian. Ini saya sudah latihan, tapi gurunya tidak datang. Akhirnya mereka sedikit kecewa. Dan akhirnya semangatnya, motivasinya sudah menurun Pak. Menurun. Jadi minggu kemarin saya masuk saat lulus PPG, saya masuk, motivasinya kok mulai turun ini anak-anak ini. Apa yang jadi kendala gitu. Gitu. Ya. Terus gini, kompetensi pembelajaran apa yang ingin Bapak kembangkan nanti di kegiatan pembelajaran itu? Ya, pastinya Pak, saya akan menerapkan kembali sesuai dengan RPP yang sudah dirancang. Kemudian sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran kami. Kalau biasanya anak-anak masuk dengan sendirinya, mungkin besok atau kapan saya akan menerapkan kembali langkah pembelajaran pendahuluan. Misalkan mereka harus berdoa dulu. Berdoa dulu benar iya. Setelah berdoa dulu, pengelolaan diri kayak gitu ya. Iya. Biar fokus. Mindfulness. gitu Iya betul. Ya. Biar mentalnya juga. Iya. Juga lebih sosialnya baik. juga ya. Betul sekali Jadi Pak. kayak meminta materi yang berbagi informasi tentang materi gitu. Iya. Jadi yang mereka dapatkan. Betul sekali. Betul ya. Betul Pak. Betul. Itu keren sekali sampean itu. Gitu. Terus indikator apa nih? Indikator keberhasilan dalam pembelajaran sampean itu yang mau dicapai nantinya. Kalau kami tidak muluk-muluk Pak, karena tidak muluk-muluk. Karena yang saya dapat di PPG kemarin, ternyata saya salah besar nih Pak. Oh gitu ya? Iya, selama ini saya mengajar anak-anak harus bisa pentas dengan bagus. Harus mengadakan pertunjukan yang bagus. Kan itu yang namun, bukan ya? Iya betul sekali. Tapi di sisi lain ada beberapa anak yang harus kita perhatikan dan ketidakmampuan mereka juga harus kita perhatikan. Jadi meskipun kita tampil dengan maksimal, kalau secara menyeluruh kita tidak memperhatikan anak-anak yang kurang, kita kurang berhasil juga dalam pembelajaran Pak. Nah jadinya kami harus melaksanakan indikator yang sederhana saja. Contoh kecil, misalkan indikatornya di pembelajaran kami seni budaya. Dari anak yang tidak bisa baca naskah dengan baik, naskah drama atau naskah teater, dengan dia hanya bisa membaca dengan baik sesuai dengan intonasi, diksi, dan lain-lain, itu sudah bagi saya tercapai. Indikatornya tercapai. Gitu. Misalkan ada anak yang tidak muluk-muluk ya Pak. Tidak muluk-muluk. Yang penting anak bisa berkembang Pak, kan tujuan saya seperti itu. Tapi setelah itu bisa berkembang anak-anak. Nah, pengembangan diri terserah anak-anak, biar merdeka mereka. Merdeka belajar. Betul sekali. Sangat luar biasa sampai itu ya setelah PPG ya. Ya. Beda sampai itu. Beda ya? Beda. Tambah gemuk juga. Iya. Oke. Lalu strategi pembelajaran apa yang sampean siapkan agar berhasil untuk mengembangkan kompetensi pelajaran? Ya. Yang ingin ditingkatkan. Yang ingin ditingkatkan. Saya ingin lebih memotivasi anak yang pertama Pak. Iya. Jadi strateginya bagaimana? Saya ingin membuat satu wadah bagi mereka untuk mereka tampil di depan kelas dengan ditonton kelas-kelas yang lain. Nah, siapa tahu mereka lebih termotivasi meskipun pertunjukannya sederhana. Iya. Jadi wah gitu ya. Wah, tidak muluk-muluk lah. Tidak muluk-muluk. Ya. Tapi itu luar biasa tuh. Luar biasa ya. Bukan muluk-muluk lah kalau sudah ditampilkan di Iya, tapi ditampilkannya yang penting anak-anak itu bisa tampil dengan mental yang diharapkan. Ya. Kemudian dengan mereka bisa berbicara di depan umum itu sudah indikator juga bagi kami. Oh iya Pak Beng, gini,
Oke, selanjutnya untuk strategi pembelajaran apa yang Pak Peng ingin kembangkan agar berhasil mengembangkan kompetensi pembelajaran yang ingin ditingkatkan? Iya, seperti halnya dalam pembelajaran kami, Pak. Dalam seni budaya itu biasanya kami mengasah rasa anak-anak. Wish. Ya, jadi pasti ada yang namanya satu kali kesempatan, dua kali kesempatan, mereka olah rasa. Olah rasa itu dalam artian mereka saya kumpulkan setiap kelompok, kemudian saya rangsang rasanya, kemudian bagaimana mengembangkan bakat, bagaimana memaksimalkan dalam pembelajaran, kemudian biar dia jadi dirinya sendiri dalam pembelajaran. Nah, setelah itu selain itu ada beberapa anak yang memang berkembang bakatnya di musik misalkan, bagi yang tidak bisa musik jadi ada yang ngajari. Oh iya. Apa istilahnya ya? Mereka memberikan tutor istilahnya pada tutor sebaya gitu ya? Iya, tutor sebaya, betul sekali. Bagus. Terus kayak tadi kan sampai nyebutin kayak semacam teknik stop gitu ya. Iya, teknik stop, Pak. Membawakan ke dimensi yang berbeda. Mengolah rasanya. Alam yang lain lah jadinya. Alam yang lain. Iya Pak, yang saya paham. Mungkin istilahnya beda ya kalau di biasanya istilah yang yang sering saya dengar itu teknik stop itu Pak. Teknik stop ya. Kayak mediasi gitu Pak. Oh iya, sama berarti Pak. Kalau kami olah rasa, Pak. Olah rasa tadi itu ya. Betul. Oh, beda Kak aja. Sampai nangis-nangis pada anak-anak itu, Pak. Nah, itu benar itu teknik stop itu, Pak. Oh, teknik stop namanya. Iya, itu namanya. Secara perkembangan namanya teknik stop. Iya, sekarang zaman-zaman sekarang ini zaman teknik stop. Dan itu sering kami lakukan sebetulnya, Pak. Gitu. Cuman ke depan akan kami lakukan keren kembali. Sekali sama ya, terima kasih. Iya. PPG. Oh, enggak sih. Oh, enggak, ya? Dari dulu sebelum PPG karena saya orang biasa di luar, Pak. Oh iya, luar biasa. Siap. Oke. Nah, jika menggunakan rentan nilai Pak nih ya, dari 10 sampai 100. Iya. Nah, kompetensi yang Bapak miliki itu ada di nilai berapa? Yang saya miliki? Iya. Yang saya miliki apa yang sudah anak-anak capai? Yang saya miliki? Yang saya miliki. Ya, rentangnya masih 85-90 lah, Pak. Tinggi ya. Lumayan sih. Mengukur diri sendiri. Kok nggak sampai 100? Karena kalau dalam kesenian itu Pak tidak ada yang namanya nilai sempurna. Kenapa? Ukurannya bukan konkret tapi abstrak. Oh, nah, gitu. Jadi kalau matematika 1 tambah 1 sama dengan. Tapi Pak dalam pembelajaran kan ada sampai. Jadi artinya di nilai 100 itu artinya pembelajaran kita itu sempurna. Ya, artinya semua yang tersampaikan sesuai dengan ini apa yang ingin indikator apa itu sudah ingin semua yang ingin. Ada telepon kayaknya tuh ya. Oh ya. Tolong Pak itu ditutup ya. Oke, makasih Pak ya. Kendala apa nih? Kok hanya sampai 85 Pak? Ya, kendala apa? Ada kendala. Kembali pada tadi bahwa saya sering di luar. Jadi iya sih ya, iya itu masalahnya. Masalahnya ada di situ. Karena orang kesenian itu Pak tidak harus fokus dalam satu titik Pak. Gitu. Jadi gimana nih upaya apa nih yang pengen sampean itu laksanakan untuk mengatasi upaya apa yang ingin sampean lakukan itu untuk mengatasi ya, agar lebih sempurna lagi ya. Ngasih yang 85 itu loh Pak. Betul. Yang jelas harus bisa memanage waktu dengan baik. Kalau kemarin-kemarin Bapak benar. Jadwal di luar sangat padat, sekarang sudah mulai dikurangi Pak. Karena saya melihat anak-anak itu kasihan kalau tidak benar-benar perhatikan. Iya. Itu yang jadi kendala kami memang. Benar sih. Iya. Dan tidak harus meninggalkan kewajiban di luar. Cuman mungkin lebih memfilter diri saya sendiri untuk tidak beraktivitas lebih banyak di luar, lebih fokus pada kegiatan-kegiatan belajar mengajar di kelas. Difilter Pak ya. Difilter. Jadi artinya kalau difilter itu berarti nggak semua dibatasi Pak ya. Tidak semuanya dilaksanakan di luar sekolah gitu ya. Apa istilahnya PY Pak. Job gitu ya. Iya, istilahnya PY Pak. Job gitu sampai dia. Betul. Jadi nggak semua diterima. Iya. Benar Pak. Karena kalau kemarin di jam pembelajaran saya terima job Pak. Jadi saya tinggal saya kasih tugas.
Nah, kalau sekarang harus dimaksimalkan di sekolah. Iya, mudah-mudahan. Kangen ya, Pak ya. Tapi mohon bantuannya nanti ini saya diingatkan juga, Pak, jobnya dikurangi gitu ya. Oh iya, kasih saya jobnya. Iya, oh iya gitu boleh. Baik Pak. Jadi memang harus itu ya, memanage waktu, terus sering tatap muka sama anak-anak Pak ya. Kira-kira kapan nih mau dimulai Pak? Kapanpun saya siap Pak. Siap ya. Iya. Besok boleh. Besok ada pembelajaran kan sampai itu. Besok saya full ya. Dari pagi sampai siang. Oh mantap. Hadir di sekolah Pak, hadir bersama anak-anak ya. Ya, Bapak hadir juga. Iya, besok saya hadir. Lihat saya berarti. Lihat sampai. Lihat pertunjukannya anak-anak tari gitu ya. Iya. Ada, besok anak-anak sudah siap tarinya ada, tapi tidak maksimal Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi, harus butuh evaluasi dari guru, dari saya jelas. Nanti saya itu. Siap. Ya. Saya insya Allah hadir besok ya. Ya, mudah-mudahan tidak terlambat datanya ke sini Pak ya. Kan setiap hari Dismini ya Pak. Dan tidak ada sandaran sampai sakit ya. Gak bisa tidur ya. Baik Pak Peng, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini dulu Pak ya. Siap, terima kasih. Terima kasih sudah waktunya, sudah hadir di sini. Semoga lancar pelajaran besok Pak ya. Siap. Semangat juga untuk tugasnya Pak Didit ke depan, semoga lancar apapun. Oh iya. Ya. Amin. Terima kasih banyak. Siap. Siap pamit dulu. Mau ke kelas nih. Kasihan sudah nunggu anak-anak. Siap. Oke. Assalamualaikum Pak Peng. Waalaikumsalam.